tak ada habisnya. Zeming langsung tertegun. Tapi ini bukanlah yang paling membuatnya putus asa. Di tengah jalan, ada anak-anak yang keluar mengganggu. Setelah berjuang keras untuk merangkak sampai ke pintu, Zeming sudah sangat lelah hingga kakinya terasa lemas. Jinghua dengan malu meminta dia untuk membantu satu hal lagi. Zeming kali ini tidak berani langsung mengiyakan. Untungnya, hanya saluran pembuangan yang tersumbat. Namun yang menyumbat ternyata adalah pakaian dalam gadis itu. Jinghua mengambilnya dan langsung wajahnya memerah. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, Jinghua mengundang Zemin untuk pergi mendengarkan konser besok. Zemin seketika menghilangkan kelelahan. Berlari pulang dengan melompat seperti anak-anak. Jinghua juga penuh harapan untuk kencan kali ini. Mengganti dengan gaun bunga yang sudah lama tidak dipakai. Juga sengaja mengeriting rambut dengan gaya yang paling populer saat ini. Lagu-lagu di konser sangat merdu dan lembut. Jinghua mendengarkan di bawah dengan sangat terpesona. Sementara itu, tatapan Zemin terus tertuju pada Jinghua. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, ketika seorang wanita ingin melangkah lebih jauh dengan seorang pria, dia akan secara tidak sadar menanyakan masa lalunya. Jinghua juga menanyakan tentang pengalaman masa lalu Zemin. Apakah kamu pernah melakukan hal buruk sebelumnya? Mendengar pertanyaan ini, wajah Zemin seketika menjadi sangat dingin. Jangan ikut campur. Kalimat ini membuat Jinghua tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengira Zemin merasa jijik padanya karena dia seorang tunanetra. Melihat Jinghua yang jelas-jelas tidak senang, Zemin juga menyadari bahwa dia baru saja salah bicara. Dia segera menjelaskan karena dia pernah mengalami penjara. Menghindari pertanyaan Jinghua, terutama khawatir dia akan dibenci. Setelah beberapa waktu, Jinghua tidak pernah lagi pergi ke ruang keamanan. Karena belakangan ini dia mengalami masalah besar. Atasan bahkan mengikutinya sampai ke rumahnya. Biasanya hanya mengganggu sedikit di kantor. Namun hari ini atasan datang dalam keadaan mabuk. Begitu datang langsung melakukan tindakan. Jinghua berjuang sekuat tenaga untuk melawan. Namun dia dipukul oleh atasan dan terjatuh ke tanah. Melihat atasan semakin mendekat, Jinghua hanya bisa dengan putus asa menekan alarm. Kebetulan Zemin datang malam ini untuk meminta maaf setelah membeli hadiah. Melihat orang yang dicintainya disakiti, mantan juara tinju tidak bisa lagi mengendalikan kemarahan. Dia maju dan memberikan beberapa pukulan bertubi-tubi kepada atasan. Jika bukan karena takut menakuti Jinghua, Zemin benar-benar bisa membunuh atasan itu sampai mati. Tapi juga tidak bisa begitu saja dianggap selesai. Dengan paksa mematahkan satu jari atasan. Meskipun Jinghua sangat berterima kasih di dalam hati, tapi dia lebih khawatir akan kehilangan pekerjaan ini. Karena bagi orang buta, mencari pekerjaan yang bisa menghidupi diri sendiri itu sangat sulit. Zemin segera menawarkan untuk merawat kehidupannya di masa depan. Apakah kamu bisa merawatku seumur hidup? Kamu itu siapa bagiku? Zemin tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya bisa meninggalkan jepit rambut dan pergi dengan diam. Tapi hatinya tidak pergi, melainkan diam-diam mengikuti Jinghua untuk melindunginya. Meskipun Jinghua buta, dia masih bisa merasakan rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Jinghua yang sangat terharu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kemudian mengumpulkan keberanian untuk menemui Zemin. Apakah kamu masih serius tentang merawatku seumur hidup? Tentu saja. Zemin membelikannya seekor anjing pemandu. Keduanya memberi nama bersama, Buyo. Yang berarti kehidupan mereka di masa depan akan tanpa kekhawatiran.